Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Hari Selasa ini ya? Ya, bukan Selasa. Hari Selasa ya. Kemudian diberi kesempatan oleh Allah juga untuk dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran, melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti syarat sah yang keempat itu, syarat sah kalimat tauhid yang keempat adalah as-sidqu, benar. Ini disematkan ya sama sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya disematkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya ya. Ini sahabat Rasul yang punya titel As-Siddiq ya. Kenapa sih? Karena dia membenarkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah ya. Di dalam kitab Madarij As-Shalihin jilid 2 halaman 290, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa benar itu nama bagi hakikat sesuatu pada dirinya, yaitu pada keterdapatannya dan pada wujudnya. Jadi benar itu sama dengan yang terjadi. Jadi sesuatu yang terjadi kemudian diucapkan, itulah yang benar. Jangan kejadian yang nggak ada tapi dibilangin, namanya nggak benar, dusta itu namanya ya. Jadi lawan benar adalah dusta. Maka apa saja yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kebenaran. Benar itu menjadi syarat sah bagi kalimat tauhid, sebagaimana firman-Nya di surat At-Taubah surat 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini kalimat ini sering diulang ya, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih di surat Al-Imran ya. Kalau di surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang telah beriman, kalau sudah beriman disuruh bertakwalah kepada Allah, dan beradalah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi kita disuruhnya dikelompokkan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang benar. Berarti ada orang-orang yang salah ini ya. Kalau udah ada yang benar, pasti ada yang salah. Maka diperintahkannya kita masuk ke dalam kelompok yang benar.
Benar itu nggak ngaruh banyak dan sedikit, nggak ngaruh itu. Kalau dia benar meskipun sedikit ya benar. Kalau dia benar banyak ya banyak juga, benar juga. Jadi nggak terpengaruh. Dan benar itu ada dua bagian. Pertama, benar pada akidah, pada kalimat tauhid. Inilah syarat sahnya kalimat tauhid. Imam Ahmad meriwayatkan di kitab Musnad Ahmad, man syahida alla ilaha illallah shadiqan biha dakhalal jannah. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah secara hak kecuali Allah dalam keadaan dia benar padanya. Dalam keadaan benar, makanya harus benar. Kalau salah, perilaku kita salah, mengucapkan kalimat tauhidnya pun salah. Ucapannya benar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dalam hatinya dia tidak membenarkan, dalam perbuatannya dia tidak membenarkan, maka salah ya. Jadi ucapan la ilaha illallah dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diimplementasikan dengan perbuatan gitu. Kalau perbuatannya berbeda kan nggak sesuai katanya gitu ya, nggak sesuai bahwa benar itu sama dengan yang terjadi. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tapi masih nyembah yang lain, itu nggak benar namanya. Jadi kalau benar itu kita menyembah Allah tetapi kita tidak mensekutukan Allah, maka kata Nabi dia masuk surga. Yang kedua, benar pada amal zahirnya. Ini syarat sah bagi amal zahir. Imam Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang beramal satu amal sedangkan perbuatan kami tidak jadi ikutan atasnya, maka amalan itu ditolak. Jadi kalau nggak ada contohnya dari Nabi, dia tertolak. Nabi sudah mengajarkan segala sesuatunya, ya. Begitu juga tentang kebenaran, ya. Jadi hidup itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Contoh dari Nabi, contoh dari sahabat, contoh dari tabi'in, tabi'in, dan ulama menyampaikan, maka kita ikuti. Itu sehingga syarat sah yang keempat, membenarkan kalimat tauhid, sudah terpenuhi. Kemudian syarat sah yang kelima, al-hubbu, cinta ya. Lawannya cinta apa sih? Benci ya. Jadi kalau dia cinta, apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam keadaan senang atau terpaksa dia lakukan. Itu namanya cinta gitu ya. Kita cinta nggak sama istri kita? Masih cinta Min? Masih Pak. Hah? Kirain udah luntur cintanya ya kan. Jadi kalau cinta sama istri juga gitu. Apalagi kalau yang ibaratnya suaminya takut sama istrinya ya. Itu kalau disuruh mau nggak mau itu saking cintanya itu ya. Apalagi kalau kata anak-anak sekarang itu apa namanya, bucin katanya gitu ya, budak cinta ya. Mengenai cinta di dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub halaman 48, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa cinta itu ialah suatu ibarat, ungkapan ya, ada ungkapan mengenai kecenderungan, tabiat atau perangai seseorang terhadap sesuatu yang menyamankan atau menyenangkan. Itu kata Imam Ghazali. Bahwa mencintai kebaikan atau nikmat itu terjadi
akan menjadi tabiat bagi manusia. Jadi sesungguhnya manusia itu tabiatnya cintanya tentang kebaikan. Kalau setan tabiatnya senang dengan keburukan. Jadi kalau tabiat manusia sesungguhnya senang dengan kebaikan, senang dengan kenikmatan. Kita juga begitu ya, senang dengan kebaikan dan kenikmatan. Makan aja pengen yang nikmat terus gitu nggak? Sekalipun dalam keadaan sakit pengennya nikmat ya. Dan cinta itu tidak dapat tergambar pada akal sehat dan fitrah, bahwa seseorang itu mencintai sesuatu disebabkan oleh kejahatannya. Jadi nggak tergambar tuh pada akal sehat ya. Kalau dia cinta melakukan kejahatan. Karena itulah cinta itu menjadi syarat sah bagi kalimat tauhid. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah. Jadi cinta yang pertama itu kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya. Gitu. Jadi jangan dikalahkan cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah panggil, ada orang manggil, maka didahulukan Allah. Adzan berkumandang tuh ya. Adzan berkumandang, Allahu Akbar gitu ya. Ada panggilan orang itu. Tetap aja sholat dulu ya. Sholat dulu. Didahulukan panggilan Allah gitu ya. Panggilan adzannya sekarang pelan ya. Pak Roman nggak adzan sih jadi. Udah ada juga udah diambil. Kalau semua kan juga dia muatan. Adzan itu harus keras. Ya, adzan itu harus keras. Allahu Akbar gitu. Terakhir aja kita harus keras tuh. La ilaha illallah itu adzan. Kalau pelan namanya bukan adzan. Kalau pelan namanya apa? Kalau keras namanya adzan. Kalau kan kalimat tauhid terakhirnya la ilaha illallah gitu ya. Gitu enggak? Kalimat tauhid itu terakhirnya adzan. Kalau keras panggilannya namanya adzan. Kalau pelan kan ada yang menyebutkan pelan juga la ilaha illallah. Namanya talqin. Kalau ada orang mau meninggal, ada nggak orang nyebutin dulu la ilaha illallah? Nggak ada. Pasti pelan. Jadi kalau adzan suaranya harus kenceng. Gitu. Bilal aja naik ke bukit ya kan? Adzan gitu. Iya, harus kenceng adzan itu ya. Jangan pelan-pelan. Nggak kedengeran. Apalagi kalau sholat subuh gini adzannya. Ada orang yang bangunnya karena mendengar adzan. Ada itu. Gitu. Kalau kita kan sebelum adzan sudah bangun, begitu nggak? Udah terbiasa. Kita sebelum adzan sudah bangun. Karena masih ada saudara-saudara kita yang bangunnya karena mendengar suara adzan. Kalau adzannya pelan dia nggak ke masjid. Gitu. Kemudian dilanjutkan di surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka semuanya dari Allah. Maka cintanya pun harus kepada Allah. Taatnya harus kepada Allah. Kalau ayat sudah dibacakan, sudah sami'na wa ata'na. Enggak boleh dia ngeyel gitu ya kan. Ini enggak. Ayat kok tidak sesuai dengan kondisi dan zaman, bagaimana gitu ya. Kamu yang gak sesuai hidup di muka bumi. Kebaikan atau nikmat cipta Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pintu gerbang bagi setiap kebaikan atau nikmat. Itu dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenan menciptakan manusia dan segala sesuatu. Karena seandainya tidak, maka manusia pasti tidak dapat menikmati nikmat apapun. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu untuk kepentingan manusia gitu. Supaya mendapatkan manusia kenikmatan di dunia. Kita ini kan di dunia cuma nunggu
nunggu waktu sholat, nunggu waktu mati. Biasanya kalau orang nunggu, kalau nggak ada mainannya bosen. Sekarang mainannya orang apa? Handphone ya, orang mainannya handphone. Kita juga begitu ya, dikasih tuh kesibukan oleh Allah ya, sibuk dikasih istri satu ya, istrinya satu ya. Kemudian kalau udah mapan sibuk pengen dua gitu ya. Supaya apa sih? Supaya nggak jenuh tinggal di dunia ya kan, beberapa tahun dikasih anak gitu. Makanya kadang orang sudah lupa tuh dengan kenikmatan-kenikmatan, sehingga dia lupa akan kembali kepada Allah ya. Padahal Allah sudah berfirman di surat An-Dariyat ayat 56 tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku dan beribadah kepadaku. Jadi kalau sudah dikasih nikmat, jangan lupa juga dengan kewajiban kita terhadap Allah, kepada nikmat atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi adalah nikmat Islam yang kita anut sini sekarang nih ya. Karena masih banyak orang-orang yang masih kafir ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu sabda Nabi ya. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak usah ngakuin agama orang lain sama atau baik bersama-samakan. Agama itu kan semuanya sama gitu. Mana bisa? Ini orang-orang yang sesungguhnya masih dipertanyakan syarat sahnya tentang kalimat tauhid. Kalau dia masih menyatakan semua agama sama, itu diragukan kalimat tauhidnya ya. Kita nggak begitulah ya. Agama Islam udah paling top, markotop, udah nggak ada lagi gitu. Iya. Muslim yang mukallaf wajib beriman bahwa setiap nikmat atau kebaikan itu hanyalah dari dan milik Allah. Semuanya dari dan milik Allah. Allah bisa cabut juga kenikmatannya, betul nggak? Gitu. Dulu mau makan enak, kudu ngumpulin duit dulu, betul nggak gitu ya? Sekarang udah punya duit, nggak bisa makan enak. Itu namanya apa? Pendapatan besar, rezekinya kecil. Kalau kita enggak, pendapatannya enggak terlalu banyak, tetapi rezekinya besar. Makanya yang enak-enak terus ya kan. Nasinya nasi biryani, kemudian apa lagi? Nasi mandi, nasi kapsa, nasi kebuli. Waduh, makanannya yang top-top lah, yang enak-enak lah, ya kan? Tapi kalau sudah nikmat makanannya dicabut, dikasih sakit. Jika dia tidak beriman, niscaya dia murtad. Jadi harus dia beriman bahwa kenikmatan itu milik Allah. Karena berarti dia tidak mengimani ayat-ayat dan hadis. Dan jika dia beriman, niscaya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan jika mencintai Allah, niscaya dia mengikuti dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah, taati aku. Suruh ikut dan taat caranya Rasulullah. Kalau engkau cinta sama Allah, ikuti ya. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika kamu mencintai Allah, jika umatmu mencintai Allah, jika kita mencintai Allah, maka ikutilah, taatilah aku. Suruh taat sama Nabi gitu. Jangan kalau nggak diperintahkan sama Nabi dikerjain, yang dilarang dikerjain, yang diperintahkan tidak dikerjain, gitu ya kan. Kemudian cinta secara batin di dalam kolbu, ini salah satu syaratnya itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min ahli wa malihi wan nasi ajma'in. Nabi bersabda, seseorang di antara kamu tidak beriman sehingga akulah yang paling dicintai terhadap dirinya dibandingkan dari keluarganya, hartanya, dan manusia seluruhnya. Ketika Abu Bakar ditanya juga begitu, siapa yang engkau paling cintai?
wahai Abu Bakar. Apa dia bilang? Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi nggak ada lagi cinta itu hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Setelah itu sisanya saja ya, sisa. Kayak begini nih. Cinta itu akan berubah, akan berubah, tergantung situasi dan keadaan serta ilmunya. Dan cinta itu juga akan kokoh kalau pondasinya kok kokoh. Kalau kamu punya istri muda, yang cantik, kira-kira cintamu kemana yang lebih berat? Istri muda. Ingin pokoknya istri muda, pokoknya mantep lah. Cinta secara zahir inilah syarat sah bagi amal zahirnya. Barang siapa dan bagaimana seseorang muslim mukallaf bisa tergoda sehingga mencintai kejahatan atau membenci kebaikan? Kenapa sih kamu tergoda gitu? Bisa mencintai kejahatan, membenci kebaikan? Jawabannya cuma satu, karena dia tidak atau kurang berilmu. Di surat An-Najm tuh ya, ayat 28. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dzann wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mempunyai ilmu mengenai itu. Jadi kalau orang sudah nggak ada ilmunya tentang tauhid itu, senang dengan kejahatan, ya, benci dengan kebenaran. Dan mereka tidak mempunyai ilmu mengenai itu. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali sangkaan, cuma prasangkaan saja, ya. Dan sesungguhnya sangkaan itu tidak berguna untuk kebenaran sedikit pun. Jadi nggak ada tuh dalam kebenaran prasangka gitu, persangkaan saja. Kebenaran itu jelas, mutlak, ya. Itu tercatat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Atau dikarenakan kejahatan itu dihias-hiasi baginya, maka setiap kejahatan ada hiasannya supaya orang banyak ikut. Kayak gitu kan bilang. Dakwah itu kalau bisa dengan cara yang modern, dengan cara pakai musik supaya orang gampang datangnya, gitu kan? Ya, habis musiknya berhenti dia juga pulang juga, gitu ya. Dakwah itu jelas, gitu, yang diajarkan saja oleh Rasul. Di surat At-Taubah ayat 37 ya. Zuyyina lahum su'ul a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Telah dihias-hiasi bagi mereka kejahatan amal-amal mereka, dan Allah tidak menunjuki golongan orang-orang yang kafir. Jadi setiap kejahatan itu ada hiasannya, ya. Makanya kalau orang mau berbuat jahat kelihatannya bagus gitu ya. Kalau orang minum-minuman ya, tempatnya juga kelihatannya bagus. Tempat orang minum-minuman itu ada kelap-kelipnya gitu ya. Ada kelap-kelipnya gitu. Tepekong aja tuh ada kelap-kelipnya tuh ya. Ada ya. Terus masjid mau diikut-ikutin gitu ada pakai kelap-kelipnya, kan nggak bagus ya kan. Jangan dihias-hias begitu. Lalu dia terpedaya dengan godaan-godaan. Yang pertama, godaan nafsu dan angan-angan. Itu dengan tipuannya di surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kejahatan, karena sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh kepada kejahatan. Jadi setiap nafsunya yang sudah tinggi menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Nafsu beribadah, nafsu baca Quran, nafsu sholat tahajud, nafsu sholat syuruk, nafsu sholat duha. Ini nafsu yang dirahmati. Nafsu berpuasa itu. Jadi kalau nafsu yang cari yang dirahmati oleh Allah gitu. Kemudian godaan yang kedua adalah godaan kehidupan dunia. Dikarenakan kesalahan cara mendapatkan atau menghasilkan atau salah cara menggunakannya. Makanya kalau udah nyari rezeki yang benar gitu ya, kalau dia sudah sumbernya haram, ini yang membuat orang berbuat kejahatan. Maka keluarga kita jangan sekali-kali
diberi sesuatu yang haram ya. Maka kita mencari rezekinya yang halalan thayyibah gitu. Meskipun banyak harus halal daripada sedikit haram. Gitu enggak? Iya. Mendingan banyak kita dapat yang halal daripada dapat sedikit yang haram gitu. Nilainya sama. Hah? Nilainya sama. Maksudnya dikit haram kan lebih bahaya. Iya, sedikit Haram. haram lebih bahaya gitu. Mendingan dapat banyak tapi halal gitu. Dia kerja 1 bulan penuh haram semua penghasilannya ya gitu. Habis hak orang pengen aja biar sedikit ya. Orang kalau sudah terbiasa itu sekali dia berbuat haram terus-terusan. Maka di surat Fatir ayat 5 tuh ya. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah kehidupan dunia itu menipu kamu sekalian.